Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwiyanti Yusriatu Rizkiyah dengan NIM 1910102136. Di sini saya akan menjelaskan cara pencatatan akuntansi dari bukti transaksi UD Elektronika. Yang pertama, ada bukti 50. Bukti ini adalah bukti faktur penjualan secara kredit. Mengapa demikian? Karena dilihat dari nomor faktur dan termin, itu menandakan bahwa bukti ini merupakan penjualan secara kredit. Pada tanggal 2 Desember 1995, UD Elektronika menjual barang panna ultrasonik stereo sebanyak 7 buah dengan harga per unit Rp1.100.000. Rp1.100.000 dikali 7 buah, jadi total semua ada Rp7.700.000. Nah, di sini terlihat adanya terminnya yaitu 2/10 M/30, yang artinya PT Radio Amazon akan mendapat potongan 2% apabila membayar kurang dari 10 hari dan batas pembayaran PT Radio Amazon adalah 30 hari. Jadi, jurnalnya adalah piutang dagang Rp7.700.000 di sebelah debit, penjualan Rp7.700.000 di sebelah kredit. Dicatat dalam jurnal penjualan pada tanggal 2 Desember 1995 dengan nomor faktur 631 keterangan PT Radio Amazon. Karena ini penjualan barang, berarti ditulis di penjualan barang sebesar Rp7.700.000. Setelah di jurnal di penjualan, kemudian kita catat di buku pembantu piutang. Pada tanggal 2 Desember 1945 terdapat penjualan yaitu JPN 12 sebesar Rp7.700.000 di sebelah debit. Karena sifatnya piutang itu yaitu bertambah di sebelah debit, maka saldonya sebelah debit sebesar Rp7.700.000. Yang kedua yaitu bukti 51. Pada tanggal 3 Desember 1995, UD Elektronika mengeluarkan cek untuk pembayaran utang PPh karyawan dan perusahaan sebesar Rp5 juta, diajukan kepada kantor kas negara. Karena di sini kita tidak tahu nominal berapa untuk membayar PPh karyawan dan perusahaan, kita lihat nominalnya dari neraca saldo, dan di neraca saldo PPh karyawan sebesar Rp3.200.000 dan PPh perusahaan sebesar Rp1.800.000. Jadi jurnalnya yaitu utang PPh karyawan sebesar Rp1.800.000 di sebelah debit, utang PPh perusahaan Rp3.200.000 di sebelah debit, kas sebesar Rp5 juta di sebelah kredit. Kemudian dicatat dalam jurnal pengeluaran kas. Tanggal 3 Desember 1995 dengan keterangan kantor kas negara dengan nomor cek 0319 dengan akun utang PPh karyawan sebesar Rp1.800.000 di sebelah debit, utang PPh perusahaan Rp3.200.000 di sebelah debit, kemudian kas sebesar Rp5 juta di sebelah kredit. Kemudian ditulis pada buku cek pada tanggal 3 Desember 1995 ditujukan untuk kantor kas negara. Tujuannya yaitu untuk membayar utang PPh karyawan dan utang PPh perusahaan. Ditulis sisa yang lalu
sejumlah Rp74.402.000. Tidak ada penyetoran karena tidak ada penjualan secara tunai. Jumlah Rp74.402.000. Cek sebesar Rp5 juta dikurangi jadi sisa saldo terakhir yaitu Rp69.402. Bukti yang ketiga yaitu bukti 52. Bukti ini adalah bukti transaksi pembelian secara kredit. Mengapa demikian? Karena nota yang membuat si V. Kurnia berarti kita adalah sebagai pembeli. Jika terdapat nomor faktur dan termin, maka disebut transaksi pembelian secara kredit. Jadi, tanggal 3 Desember 1995, UD Elektronika membeli 2 Canon kamera dan 6 Kodak kamera. Total jadi Rp4.500.000. Di sini kita lihat terdapat termin 2/15 N/30. UD Elektronika akan mendapat potongan 2% jika membayar kurang dari 15 hari dari tanggal 3 Desember. Dan batas pelunasan utang UD Elektronika ini adalah 30 hari. Jadi jurnalnya pembelian Rp4.500.000 di sebelah debit, utang dagang Rp4.500.000 di sebelah kredit. Kemudian dicatat di jurnal pembelian. Pada tanggal 3 Desember 1995 dengan nomor faktur 660, keterangan CV Kurnia sejumlah Rp4.500.000. Kemudian dicatat ke buku pembantu utang. Pada tanggal 3 Desember 1995, keterangan pembelian karena ini sifatnya utang dan utang itu saldo normalnya di kredit, jadi kita tulis di sebelah kredit sebesar Rp4.500.000. Jadi sisa saldo yaitu Rp9.700.000. Karena di sebelumnya kita mempunyai utang sebesar Rp5.200.000. Bukti yang keempat yaitu bukti 53. Pada tanggal 3 Desember 1995, UD Elektronika menerima pelunasan piutang dari CV Pelangi sebesar Rp3.724.000. Sebelumnya terdapat transaksi penjualan dari CV Pelangi sebesar Rp3.800.000. Karena ada termin 2% dan CV Pelangi membayarnya kurang lebih 10 hari, berarti terdapat potongan 2% sebesar Rp76.000 dari Rp3.800.000. Jadi jurnalnya adalah kas sebesar Rp3.724.000 di sebelah debit, potongan penjualan Rp76.000 di sebelah debit, piutang dagang Rp3.800.000 di sebelah kredit. Kemudian dicatat di buku pembantu piutang. Pada tanggal 3 Desember 1995, CV Pelangi melakukan pelunasan sebesar Rp3.800.000. Karena ini pelunasan, maka dicatat di sebelah kredit. Dan karena sebelumnya ada penjualan sebesar Rp3.800.000 dan ini ada penjualan Rp3.800.000, berarti saldo piutang dari CV Pelangi adalah 0. Kemudian dicatat di jurnal penerimaan kas. Pada tanggal 3 Desember 1995, keterangan CV Pelangi kas sebesar Rp3.724.000 di sebelah debit, potongan penjualan Rp76.000 di sebelah debit, kemudian piutang dagang Rp3.800.000
di sebelah kredit. Bukti yang terakhir yaitu bukti 54. Catatan kas mingguan. Catatan kas mingguan ini seperti penjualan tunai, karena setiap 1 minggu UD Elektronika menyetorkan uangnya ke bank. Sebelum disetorkan ada penjualan tunai. Jadi diterima dari penjualan barang sebesar Rp9.156.000, diterima dari penjualan jasa reparasi sebesar Rp3.280.000. Jumlah penerimaan yaitu Rp12.436.000. Disetor ke bank sebesar Rp12.436.000. Jadi jurnalnya yaitu kas di sebelah debit Rp12.436.000, penjualan barang Rp9.156.000, penjualan jasa Rp3.280.000. Kemudian dicatat di jurnal penerimaan kas. Tanggal 3 Desember 1995, keterangan penjualan tunai kas sebesar Rp12.436.000, penjualan barang sebesar Rp9.156.000, penjualan jasa sebesar Rp3.280.000. Sekian dari pembahasan bukti transaksi tersebut. Mohon maaf bila ada salah kata dan mohon dikoreksi kembali bila penjelasan saya kurang mudah untuk dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.